Mas anak kita, Mas. Tuh kan bener, mukanya mirip sama aku. Tapi kalau dilihat-lihat nih, kalau pas dia cemberut emang lebih mirip mamanya sih. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Iya, suster, saya mau periksa dengan dokter Livia. Sebelumnya udah daftar website atau telepon? Sudah. Atas nama? Atas nama Arini. Baik. Kami sudah terima datanya, ini pemeriksaan pertama, nanti USG ya. Kalau bisa minum yang banyak ya Bu, dan jangan pipis dulu sebelum USG. Biar kondisi kandung kemihnya penuh dan memperjelas gambar rahim dan janinnya nanti. Ini Ibu kalau misalnya mau minum, Ibu sekarang duduk dulu, nanti akan kami panggil. Oke, terima kasih. Sama-sama. Udah Rin, gak usah tegang kayak gitu. Kayak mau ujian aja. Ya gimana ya, Angel, ini pertama kali gue USG. Gue penasaran campur khawatir gitu loh. Ya excited, lo boleh. Tapi jangan sampai mikir aneh-aneh deh Rin. Semuanya pasti baik-baik aja kok. Permisi sus, istri saya mau kontrol kandungan dengan Dr. Livia atas nama Indah. Kebetulan kami sudah mendaftarkan di website. Baik, Bapak tunggu aja dulu dan duduk, nanti kalau sudah gilirannya nanti akan kami panggil. Baik, terima kasih. Sama-sama. Mereka beruntung banget. Periksa kandungan ditemani suami yang menyayangi mereka. Seandainya aku bisa seperti mereka. Anak papa, bentar lagi periksa sama dokter ya. Bentar lagi ketemu sama papa. Belum kali Mas ketemu, ini kandungan aku aja masih 6 bulan. Ya kan ketemu di layar USG. Kan kamu USG 4D, jadi aku bisa ngeliat muka anak aku. Aku udah gak sabar sih, pasti mukanya mirip sama aku. Kenapa cuma mirip sama kamu, aku gimana? Kalau yang mirip kamu, ntar aja anak kedua. Ya ampun Mas, udah mikirin anak kedua aja. Ini dulu, dia dulu dilahirin, dibesarin, baru ngomongin anak kedua. Gak apa-apa, namanya juga rencana. Ibu Arini. Oh iya. Silakan Bu. Iya, yuk. Yuk. Pelan-pelan. Bayinya sehat, Ibu, Bapak. Ini tangannya, ini kakinya, dan ini wajahnya. Mas anak kita, Mas. Tuh kan bener, mukanya mirip sama aku. Tapi kalau dilihat-lihat nih, kalau pas dia cemberut emang lebih mirip mamanya sih. Atas nama Ibu Arini Ayuning Tias. Rin, panggil. Oh, iya, iya. Silakan, Bu. Ya, selamat siang Bu Arini. Silakan masuk. Diantar dengan suami? Bukan dokter, dengan sahabat saya. Oke. Silakan duduk. Ini kehamilan yang keberapa, Bu? Yang pertama, Dok. Oh, baru yang pertama. Hari pertama terakhir head kapan tuh kira-kira, Bu? Sekitar minggu ketiga dari Januari, Dok, tapi saya nggak inget tanggal pastinya sih. Oke, nggak apa-apa.
Ada keluhan muntah, mual gitu mungkin? Saya sih kebanyakan mual sih dok, sama udah beberapa kali perut saya kram. Iya dok, jadi beberapa waktu yang lalu tuh perutnya sempat kram sama sakit karena habis makan makanan yang pedas sama asam. Terus itu langsung dibawa ke IGD dan pas dicek darah ternyata baru di situ ketahuan kalau hamil. Oh, jadi belum pernah pemeriksaan USG ya, Bu? Belum dok. Oke, baik. Kita cek USG ya. Silahkan Ibu Arini berbaring sana. Suster, tolong dibantu ya. Silakan Bu. Saya berbaring sana ya, Bu. Bisa Ren? Bisa. Guys, kok gue nggak habis pikir ya guys, sama ibu-ibu tadi. Bisa-bisanya anaknya ditinggal dalam mobil. Kok bisa gitu loh? Nggak diajak ke supermarket? Ini konsepnya gimana ini? Memangnya anaknya dikira sopir apa ya? Udah aja nyalain ibunya. Kan kita nggak tahu hari-hari ibu itu gimana sama anaknya. Ya siapa tahu aja memang ibu itu lagi capek banget. Sampai dia nggak fokus sama keadaan sekitar. Iya kan? Tuh dengerin Yud. Jangan lamun kamu kasih tahu tuh. Dipahami omongan Lingga itu. Pokoknya nanti kalau kamu sudah punya istri, bantuin ngurus rumah, bantuin ngurus anak. Jangan cuma telentang aja kerjaanmu. Diurusin istrimu itu, biar nggak meleng. Nanti kejadian kayak ibu tadi kan bahaya. Oh, kok gue sih? Harusnya ya panjenengan itu. Secara kan panjenengan yang udah punya calon istri. Siapa jenenge calon bojomu kok? Hei. Widya. Dek Widya. Hah? Sopo? Widya. Nah. Betul ya? Ya, biar jadi pengingat kita juga deh. Biar kalau kita udah punya istri, jangan dibikin capek. Apalagi kalau lagi hamil atau udah punya anak. Jangan sampai istri kecapean. Iya enggak? Iya. Iya. Semoga aku punya kesempatan untuk melakukannya dengan Arini. Kalau kami tetap bersama dan Arini hamil, dan kemudian kami punya anak, aku janji, aku gak akan pernah membiarkan Arini menjalani segala kesulitan itu sendirian. Aku akan selalu ada untuk Arini.